Halo, semangat pagi semuanya. Jadi pada video pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan irasional. Baik dengan saya sendiri, Luriska Mayani SPD, jadi kalian bisa memanggil saya Bu Rizka. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apa saja yang akan kita bahas dalam video kali ini? Yang pertama yaitu mengenai pengertian persamaan irasional. Yang kedua mengenai bentuk umum dari persamaan irasional. Yang ketiga, langkah-langkah penyelesaian dari persamaan irasional. Dan yang keempat, contoh-contoh soal serta pembahasan dalam penyelesaian persamaan irasional. Nah, baik, yang pertama, sebelum kita masuk ke pengertian dari persamaan irasional, kita perlu mengetahui nih sebelumnya, apa sih itu bilangan irasional? Oke, bilangan irasional adalah suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B bilangan bulat serta B-nya tidak sama dengan 0. Namun, dia dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Jadi dengan kata lain, bilangan irasional itu adalah bilangan real yang bukan merupakan rasional. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan dan ketidaksamaan rasional. Nah, apa bedanya dengan irasional? Jadi, suatu bilangan rasional itu tidak termasuk ke dalam irasional. Sedangkan untuk irasional juga tidak termasuk dalam rasional. Jadi dia dua hal yang berbeda ya. Untuk rasional bentuknya A per B. Untuk irasional bentuknya itu tidak dapat dinyatakan dengan bentuk A per B. Nah, jadi bisa ya. Nah, contoh dan bukan contoh dari bilangan irasional maksud saya. Nah, yang pertama ada akar 2, akar 11. Apakah ini termasuk bilangan irasional? Nah, yang kedua ada akar 1/9 dan akar 49. Apakah ini termasuk bilangan irasional? Jadi kalian tebak dulu yang mana termasuk bilangan irasional, yang mana tidak. Oke, akar 2 ini kita lihat, dia bisa dinyatakan dalam bentuk 1,4 sekian. Nah, kalau kalian hitung dalam kalkulator, dia bernilai 1,4 sekian ya. Nah, akar 11 ini juga bernilai 3,3 sekian. Nah, 3,4. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dinyatakan dalam bentuk A per B, tapi bilangan desimal masuk ke dalam bilangan irasional. Jadi karena kita merubah bentuk ini menjadi desimal, nah nilainya tadi berapa? 1,4 dan 3,4. Berarti ini termasuk bilangan irasional ya. Nah, sedangkan yang ini akar 1/9. Oh, dari bentuknya saja kita sudah melihat bahwa dia termasuk ke rasional ya. Nah, akar 49 ini kita jabarkan dulu. Ini ada nilainya yaitu 7. Jadi karena ada nilai dan bentuknya pecahan, dia termasuk bukan bilangan irasional. Nah, bisa membedakan ya antara bilangan rasional dan bukan bilangan irasional. Nah, lanjut kita masuk ke persamaan irasional. Apa pengertian dari persamaan irasional? Nah, jadi persamaan irasional itu adalah suatu persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar. Di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar tanda akar. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau dia tidak bisa ditarik keluar dari tanda akar, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya. Untuk semesta bilangan real, persamaan irasional terdefinisi jika komponen yang memuat variabel di bawah tanda akar bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari pengertian ini kita ketahui bahwa persamaan irasional itu persamaan yang berupa tanda akar, yang di bawah tanda akar, dan dia tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar, jadi nanti perhitungannya khusus ya. Nah, dan dia bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sana masuk ke syarat dari bilangan atau persamaan irasional. Oke. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari persamaan irasional. Yang tadi itu contoh dari bilangan ya, irasional. Nah, sekarang untuk contoh dari persamaan irasional, kita lihat itu nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini semua termasuk ke dalam contoh persamaan irasional. Kenapa? Persamaan ditandai oleh tanda sama dengan. Oke, dia dibatasi oleh tanda sama dengan semuanya. Nah, irasional
persamaannya, di mana suatu persamaan terletak di bawah akar. Nah, di sini ada persamaan X plus 1 di bawah akar ya. Oke, yang nomor 1 termasuk bilangan persamaan irasional. Nah, yang kedua juga termasuk karena ada unsur suatu fungsi yang ada di bawah akar. Nah, yang nomor 3 juga, keduanya akar. Oke. Apa sih yang membedakan penyelesaian dari ketiga soal ini? Kita akan membahas di slide selanjutnya. Paham ya? Ini termasuk persamaan irasional. Dibatasi oleh tanda sama dengan dan ada akarnya. Sekarang saya akan menjelaskan bentuk-bentuk umum dari persamaan irasional yang akan kita selesaikan. Nah, ada bentuk umum yang pertama, yaitu akar fx sama dengan c. C ini apa sih? C ini adalah suatu bilangan. Fx adalah fungsi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan irasional, ada sedikit syarat yang harus kita penuhi. Nah, kalau soal bentuk umumnya seperti ini, maka syaratnya adalah fx lebih dari sama dengan 0 dan c lebih dari sama dengan 0. Jika C ini nilainya sudah negatif di dalam soal, berarti dia tidak mempunyai penyelesaian atau penyelesaiannya adalah himpunan kosong, ya. Nah, selanjutnya ada bentuk akar fx sama dengan akar gx. Apa syaratnya? Syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Oke, ini baru syarat saja. Fx berarti di sini jangan dipakai akarnya ya, fx-nya saja dan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang ketiga ada bentuk umum. Nah, seharusnya ini ada kesalahan ya. Ini akar fx sama dengan gx. Jadi akarnya ini tidak ada ya. Ini bentuk umum ketiga. Oke. Apa syaratnya? Syaratnya sama dengan yang kedua tadi. Nah, ingat di sini ada kesalahan sedikit. Di sini adalah akar fx sama dengan gx seharusnya ya, bukan akar gx. Nah, syarat untuk yang kedua dan ketiga ini sama. Nah, jadi ini syaratnya diingat untuk menghitung persamaan irasional. Fx dan gx itu adalah fungsi dari variabel x. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara penyelesaian untuk persamaan irasional. Saya beritahu langkah-langkahnya dulu ya sebelum ke contoh-contoh soal. Nah, jadi kita untuk menentukan penyelesaian persamaan irasional itu digunakan suatu sifat bilangan di bawah tanda akar. Langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan irasional secara umum sebagai berikut. Yang pertama, mengubah persamaan irasional ke bentuk persamaan irasional. Jadi, mengubah bentuknya dulu. Jadi nanti kalau diketahui dalam soal, tapi belum memenuhi ketiga bentuk umum tadi, kita harus mengubah ke dalam bentuk umum dulu. Oke, di mana ruas kirinya berupa akar dan ruas kanannya ada yang akar, ada yang tidak. Yang kedua, menetapkan syarat. Oke, berarti langkah kedua kita menetapkan syarat bagi bilangan atau fungsi yang ada di akar harus selalu lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, menetapkan syarat hasil penarikan akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang keempat, menghilangkan tanda akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Yang kelima, menentukan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan. Yang keenam, menentukan irisan penyelesaian langkah 2, 3, dan 5. Dan terakhir, memeriksa penyelesaian yang diperoleh pada persetidaksamaan semula sehingga akan didapatkan nilai yang akan dicari. Melihat langkah-langkah ini tergolong membingungkan ya pasti bagi kalian. Nah, nanti di contoh soal saya akan menjelaskan detail dari langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi. Oke? Nah, sekarang contoh-contoh soal yang akan kita bahas pada video ini ada 3 soal. Jadi soalnya itu biasanya berapakah nilai X yang memenuhi persamaan irasional berikut. Nah, yang pertama soalnya adalah akar 5x plus 1 sama dengan 4. Yang kedua, akar x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan akar 14 min 2x. Yang ketiga, akar x kuadrat min 4x min 5 sama dengan x plus 7. Jadi, kita lihat di sini ada suatu persamaan kuadrat. Jadi, prasyarat untuk menyelesaikan persamaan irasional bentuk soal seperti ini harus bisa persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk umum yang pertama tadi ya, fx sama dengan c. Yang ini bentuk umum yang kedua,
akar fx sama dengan akar gx. Dan yang ini bentuk umum yang ketiga, akar fx sama dengan gx. Kita akan membahas ketiga soal berikut ini. Baik, untuk penyelesaian soal pertama, bisa disimak dengan baik video ini. Oke, kita masuk di soal pertama, yaitu tentukan nilai x dari akar 5x plus 1 sama dengan 4. Nah, karena dia dipetesi oleh tanda sama dengan, berarti dia termasuk persamaan. Nah, karena dia fungsinya berada di bawah tanda akar, berarti dia termasuk irasional. Jadi ini adalah soal persamaan irasional yang pertama. Langkah pertama, atau langkah 1 ya. Di sini saya akan buat L1, itu langkah 1. Jadi kita membuat bentuk umumnya dulu. Nah, jadi kita membuat bentuk umumnya untuk akar 5x plus 1 sama dengan 4. Berarti ini bentuknya adalah akar fx sama dengan c ya. Nah, untuk akar fx sama dengan c syaratnya apa? Syaratnya adalah fx lebih dari atau sama dengan 0 dan c lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk langkah kedua, karena kita tahu bahwa syaratnya fx lebih besar atau sama dengan 0, jadi kita mencari nilai x-nya dari sana. Di sini kita lihat bahwa c-nya itu adalah 4. Nah, dia udah lebih besar daripada 0 ya, berarti benar. Jadi kita mengecek syaratnya satu saja, yaitu fx lebih besar dari sama dengan 0. Nah, fx-nya berapa? 5x plus 1. Jadi lebih besar dari sama dengan 0. 5x lebih besar daripada 1 pindah jadi min 1. Jadi x-nya lebih besar dari min 1 per 5. Oke. Nah, jadi nilai x ini syaratnya harus lebih besar dari min 1 per 5. Itu syaratnya. Langkah ketiga, kita menuju perhitungan. Oke, kita salin soalnya. Akar 5x plus 1 sama dengan 4. Oke. Selanjutnya diapakan? Kita ingat syaratnya, kita ingat sifat dari akar. Oke. Kalau akarnya mau dihilangkan, berarti kita mengkuadratkan akar tersebut. Jadi, kalau kita mengkuadratkan, kedua ruas ini, ruas kanan dan kiri harus dikuadratkan. Sama dengan 4 kuadrat. Nah, kalau mengkuadratkan, berarti akarnya hilang. Nah, jadi nilainya adalah 5x plus 1 sama dengan 4 kuadrat 16. 5x sama dengan 16 kurang 1. 5x sama dengan 15. Jadi x sama dengan 15 dibagi 5 ya, bukan 3. Oke, karena di sini artinya 5 kali x, berarti x-nya adalah 15 bagi 5. X sama dengan 3. Ini belum jawabannya. Kita cek dulu. Untuk syarat ini, kalau kita buat garis bilangan, min 1 per 5 kita taruh di sini ya. Min 1 per 5. Karena dia lebih besar atau sama dengan, berarti grafiknya ke kanan. Apakah x sama dengan 3 ini letaknya di samping min 1 per 5, samping kanannya, apakah dia memenuhi letaknya di sini? Oke. Iya ya, benar. Jadi 3 ini letaknya di kanan min 1 per 5. Jadi sesuai syarat. Berarti jawabannya adalah x sama dengan 3. Oke, ini jadi x sama dengan 3. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk pada penyelesaian untuk contoh soal nomor 2, yaitu akar x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan akar 14 min 2x. Baik, silakan simak video ini dengan baik. Soal nomor 2 yaitu akar x. Baik, kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama yaitu kita menghubungkannya dengan bentuk umum. Nah, untuk soal akar x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan
akar 14 min 2x. Ini berarti bentuk umumnya adalah akar fx sama dengan akar gx ya. Oke. Nah, jadi untuk langkah kedua kita dapatkan dia syaratnya bahwa fx lebih besar dari sama dengan 0 dan gx pun juga syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita uji syaratnya. Berarti yang pertama untuk fx lebih dari atau sama dengan 0, berarti fx itu x kuadrat plus 3x min 10 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk ini berarti ini namanya persamaan kuadrat. Nah, kita orek-orek di atas ini ya. Untuk persamaan kuadrat berarti A kali C min 10 supaya hasilnya 3, berarti berapa kali berapa? Oke, berapa kali berapa? 5 dikali 2. Nah, sekarang biar hasilnya 3 saja, berarti yang min yang mana? Yang 2 ya. Berarti di sini faktornya x plus 5 dan x min 2 lebih besar dari sama dengan 0. Oke. Nah, berarti di sini kita akan menguji atau membuat garis bilangan ujinya ya. Nah, kita membuat 0 dulu, berarti x-nya ada min 5 dan x-nya ada 2. Oke, untuk garis bilangannya, nah berarti di sini min 5, di sini 2. Kemarin kita sudah mempelajari untuk garis bilangan ini. Nah, jadi kita mengujinya, kita paling gampang itu menguji 0. 0 terletak di mana? Di tengah ya. Nah, jadi 0 tambah 5 positif, 0 kurang 2 negatif. Positif kali negatif berarti negatif. Yang lainnya positif. Oke, berarti karena dia lebih dari 0, berarti syaratnya yang memenuhi adalah yang di sebelah kiri ini dan yang di sebelah kanan ini ya. Oke, itu untuk syarat pertama. Untuk syarat kedua, berarti gx lebih besar dari sama dengan 0. Gx-nya berapa? 14 min 2x lebih besar sama dengan 0. Berarti untuk mencari x aja, berarti kita harus menyingkirkan 14 ini. 14 dipindah jadi min 14. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita bagi semua ini dengan min 2. Oke, berarti x karena suatu tanda dibagi min berarti tandanya dibalik. Nah, min 14 bagi min 2 itu 7. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya juga. Oke, sebentar. Untuk garis bilangan x kurang dari 7, berarti 7-nya di sini ya, bulat penuh. Nah, karena dia kurang dari, berarti dia panahnya itu ke kiri langsung. Jadi ini tidak perlu menguji titik lagi, karena hanya ada 1x. Oke. Kedua syarat sudah kita buat. Langkah selanjutnya kita hitung. Kita hitungnya di sini ya. Di sini langkah, ini harusnya langkah 3, ini harusnya langkah 2. Oke, lanjut untuk perhitungan sama seperti nomor 1 tadi, yaitu kita mengkuadratkan kedua ruas. X kuadrat plus 3x min 10 sama dengan akar 14 min 2x. Oke, menghitung berarti mengkuadratkan kedua ruas. Kita coret akarnya, nah, jadinya dia x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 14 min 2x. Kita akan membuat ruas kanan menjadi 0, berarti semua yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi pindah jadi positif. Min 10 min 14. Nah, ini saya langsungkan saja karena sudah biasa kita menghitung ini ya. Oke, berarti x kuadrat plus 5x min 24 sama dengan 0. Nah, berapakah faktor dari x kuadrat min 5 plus 5x maksud saya min 24. Oke, jadi kalau diorek-orek ini min 24, bagaimana hasilnya biar penjumlahannya 5. Berarti 8 dikali 3 ya. Dan yang negatif adalah 3. Jadi faktornya x plus 8 dan x min 3 sama dengan 0. Jadi kita cari pembuat nolnya. Berarti x plus 8 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Jadi nilai x yang pertama adalah min 8
Dan X yang kedua adalah 3. Kita cocokkan ke dalam syarat. Apakah min 8 ini letaknya di antara syarat-syarat ini, apakah dia terpenuhi? Oke, untuk syarat yang pertama, min 8 terpenuhi ya, karena min 8 letaknya di sini. Kita ganti warnanya. Min 8 letaknya di sini ya, min 8. Berarti dia memenuhi untuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua, min 8 letaknya di sini. Berarti memenuhi kedua syarat. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 3. Untuk syarat yang pertama, 3 letaknya di sini. Berarti dia memenuhi. Dan ini, apakah 3 letaknya pada syarat yang kedua? Nah, 3 letaknya di samping 7 ya. Nah, jadi dia memenuhi juga. Oke, kalau kalian bisa menjawab ini, berarti ini juga memenuhi. Jadi, jawabannya adalah, kalau kita pakai himpunan penyelesaiannya, untuk nilai X adalah min 8 dan 3. Jadi syarat itu digunakan untuk menyocokkan jawabannya. Nah, jika jawaban X itu terletak di luar syarat, bahkan salah satunya tidak memenuhi, jadi dia tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Baik, untuk contoh soal nomor 3, berikut penyelesaian dari soal nomor 3. Soalnya yaitu akar X kuadrat min 4X min 5 sama dengan X plus 7. Nah, baik, sesuai dengan cara soal sebelumnya, soal seperti ini juga sama caranya. Kita lakukan dulu di sini, kita cocokkan bentuk umumnya. Untuk bentuk umum soal ini berarti akar fx sama dengan gx ya. Jadi sebelahnya ini tidak ada akarnya. Nah, syaratnya apa saja? Syarat. Untuk syarat dari akar fx sama dengan gx sama juga, fx lebih besar sama dengan 0 dan gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama kita selesaikan dulu. Untuk fx lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4x min 5 lebih besar sama dengan 0. Karena di sini bentuknya suatu persamaan kuadrat, berarti kita harus mencari faktor-faktornya. Sesuai dengan ini, berarti dia orang-orangnya kita taruh di sini ya. Hasil kalinya min 5 dan penjumlahannya min 4. Berapa? 5 kali 1. Nah, karena min 4 berarti yang negatif adalah 5. Min 5 tambah 1, min 4. Oke. Karena di sini ada tanda lebih dari sama dengan, berarti ini termasuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita tulis dulu faktornya. Sekarang berarti untuk pembuat nolnya itu adalah 5 dan x-nya adalah min 1 ya. Oke, kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, karena di sini berupa pertidaksamaan, berarti kita buat garis bilangannya. Oke. Saya ulang ya, karena di sini agak mereng. Untuk garis bilangan ini, berarti min 1 letaknya di sebelah kiri ya. Dan bulat penuh, karena dia tandanya isi sama dengan. Di sini 5. Karena dia pertidaksamaan kuadrat, berarti kita harus menguji titik. 0 berarti letaknya di sini. 0 kurang 5, kita uji ke sini. 0 kurang 5, min 5. 0 tambah 1, 1. Berarti min 5 kali 1. Hasilnya min. Min ya. Dan sisanya berarti positif. Nah, karena lebih dari berarti yang memenuhi syarat harus yang bertanda positif ini. Oke, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah gx lebih dari 0. Gx-nya apa? X plus 7. Berarti nilai x-nya langsung saja 7 pindah menjadi min 7. Kita buat lagi garis bilangannya. Berarti min 7 letaknya di sini. Karena dia lebih besar, maka garisnya ke kanan. Jadi
Jadi ini yang memenuhi. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan langkah ketiga. Perhitungan. Perhitungan berarti mengkuadratkan kedua ruas. Berarti akar x kuadrat min 4x min 5 sama dengan x plus 7. Ini keduanya dikuadratkan. Berarti kita coret yang menu akar dan kuadrat. Sisanya x kuadrat min 4x min 5 sama dengan x plus 7, karena ini kuadrat berarti x plus 7 kali x plus 7. Nah, ayo kita hitung. X kuadrat min 4x min 5 sama dengan, nah ini harus kita kali pelangi. Ini sama ini, dan yang kedua ini dengan ini. Oke, langsung saja ya. Berarti x kuadrat hasilnya plus 14x plus 49. Oke, berarti kita harus mengubah ruas kanan menjadi 0. Berarti kita pindahkan semua semua ruas kanan ke ruas kiri. X kuadrat min 4x min 5 min x kuadrat min 14x min 49 sama dengan 0. Oke, x kuadrat sama-sama dicoret karena habis ya. Min 4x min 14 berapa? Min 4x min 14 adalah min 18x. Oke. Min 5 min 49 min 54. Nah, kalau dia bukan persamaan kuadrat berarti kita pindahkan yang tidak mengandung x. Berarti 54. Berarti x-nya adalah 54 bagi min 18. Berapa? Min 3. Nah, karena jawabannya berupa min 3, sekarang kita cocokkan apakah min 3 ini memenuhi syarat atau tidak, ya. Nah, jadi min 3 ini letaknya di mana? Kalau di syarat yang pertama, di sini ya, di sini min 3. Jadi dia memenuhi. Nah, di sini min 7, min 3 letaknya berarti di sini. Oke. Keduanya memenuhi berarti jawabannya memenuhi. Berarti jawaban untuk akar x kuadrat min 4x min 5 sama x plus 7 adalah x-nya min 3. Baik, sekian video pembelajaran mengenai matematika wajib dengan materi persamaan irasional tadi. Oke, jika kalian ada pertanyaan terkait materi ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar pada video ini atau tanyakan langsung di grup Telegram yang sudah saya sediakan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini, like dan share video ini ke teman-teman kalian yang mau belajar. Oke, terima kasih sudah menyimak video dengan baik. Selamat belajar dan selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih.